Tahukah kamu bagaimana kinerja saraf saat kita lapar? Yuk kita simak, tapi sebelum itu kita bacakan biodata kreator terlebih dahulu. Kreator pertama ada Anggi Maulidia dengan NPM 181850006 angkatan 2018. Kreator kedua ada Dwi Yuni Kartika dengan NPM 181850007 angkatan 2018. Kenapa manusia bisa lapar? Pada saat kita lapar, lambung pencernaan dan sistem pencernaan dalam keadaan kosong. Hal itu menyebabkan rasa lapar sehingga neuron sensorik di sekitar pencernaan kemudian mengantarkan impuls menuju saraf pusat dan sistem limbik. Di dalam sistem limbik, secara emosional diolah menjadi perasaan bahwa kita sedang lapar, dan otak lainnya juga mengolah bahwa kita sedang lapar. Kemudian, neuron motorik diantarkan menuju sistem pencernaan. Ketika energi yang dihasilkan tidak cukup untuk menunjang kegiatan yang dilakukan, maka otak terutama bagian hipotalamus akan dengan otomatis menaikkan nafsu makan untuk mendapatkan lebih banyak makanan yang masuk kemudian diubah menjadi energi. Siapa yang berperan dalam pengaturan rasa lapar? Yang berperan dalam pengaturan rasa lapar yaitu hipotalamus. Hipotalamus merupakan dari sistem saraf pusat yang mempunyai peranan yang bermakna dalam pengaturan aktivitas otonom. Pada dasarnya, hipotalamus bekerja sebagai modulator yang mempengaruhi pusat-pusat otonom dalam batang otak dan sumsum tulang belakang. Hipotalamus mengatur banyak aspek motivasi dan emosional termasuk rasa lapar, haus, dan perilaku seksual. Hubungan antara hipotalamus dan respon makan. Dorongan untuk mengambil makanan merupakan usaha organisme untuk bertahan hidup yang umumnya dihubungkan dengan rasa lapar murni. Selera makan tidak perlu punya hubungan apapun dengan keperluan makan untuk bertahan hidup. Rangsangan selera makan datang dari sumber-sumber beraneka ragam, seperti distensi lambung, kadar glukosa dalam darah, dan asosiasi psikis seperti bau, melihat, dan mengecap makanan. Daerah hipotalamus yang bersangkutan dengan respon makan dinamakan dengan apestat atau Appetite Control System yang disingkat dengan ASC. ASC juga merupakan kontrol bersama terhadap berat badan, suhu, tingkat aktivitas, siklus reproduksi pada wanita, dan energi yang tersedia untuk memutuskan beberapa banyak makanan yang akan diperlukan hari ini. Mekanisme neural untuk mengatur kontrol makan yaitu melalui nervus vagus. Otak menerima informasi mengenai isi pencernaan dari usus dan metabolisme zat-zat makanan pada hepar. Peninggian konsentrasi glukosa setelah makan menyebabkan penyampaian rangsangan dari traktus solitarius pada nukleus serabus saraf-vagus. Melalui nukleus saraf-vagus ini, informasi rangsangan ini diteruskan ke hipotalamus dan komponen dari sistem limbik pada forebrain. Pada hipotalamus, rangsangan akan melibatkan daerah yang berperan dalam respon makan, yaitu meliputi yang pertama nukleus ventromedial hipotalamus yang dinamakan pusat kenyang atau bisa disebut sebagai satiety system, dan yang kedua nukleus lateral hipotalamus yang dinamakan sebagai pusat lapar atau pusat makan atau bisa disebut sebagai feeding system. Apakah ada hormon lain yang mengatur? Ya, tentu saja ada. Di antaranya adalah 1. Melanokotrin. Melanokotrin merupakan sebuah reseptor atau penerima pesan yang ada pada hipotalamus. Zat ini yang mengatur porsi yang seharusnya dimakan untuk membuat tubuh menjadi kenyang. 2. Sistem mesolimbik. Sistem mesolimbik adalah bagian dari otak yang mengatur perilaku, motivasi, rasa senang, dan rasa euforia terhadap sesuatu hal yang kemudian mengeluarkan hormon dopamin. 3. Hormon leptin adalah hormon yang dibentuk oleh sel lemak yang juga bertugas untuk mengatur nafsu makan serta rasa lapar di dalam tubuh. Pada hipotalamus terdapat reseptor atau zat khusus yang menerima sinyal leptin yang akan aktif jika kadar leptin di dalam tubuh terlalu tinggi. Leptin akan meningkat jika perut sudah penuh dan kemudian akan memberikan sinyal ke reseptor tersebut. Yang keempat adalah hormon grelin.
Grelin merupakan hormon yang membuat Anda ingin makan dan mengingat rasa lapar. Grelin diproduksi oleh hipotalamus dan akan muncul ketika terjadi beberapa kondisi seperti jumlah gula di dalam daerah menurun, lambung kosong, atau ketika Anda melihat makanan enak atau minuman yang menyegarkan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.